kaya ora mati. Syukur-syukur iso ngrembaka ngguyu luwe apik, tapi ya wis ben ra mati. Nah itu Lebenswert. Tapi ada Eigenswert itu angen-angen impen-impen ya rasa sing mana ya Pak dhewe. Nah itu Eigenswert menjual oh kalawan itu keindahan ya bisa langut, bisa ngelangan kelangan. Sebenarnya kelanganan itu baik-baik karena kelanganan itu adalah mengeluarkan perasaan pikiran dari diri kita masuk ke dalam objek, satu objek apapun, dan objek itu tampak selalu indah. Tapi tidak hanya indah, indah itu juga membuat kita tentram, bertemu dengan apa yang paling disebut absurd. Saya sebut absurd. Silakan dibaca Tuhan, Allah, boleh. Nek wong Jawa kan ya Gusti kan dumati Gusti kang akarya jagat tan kena minaya mongko. Ya. Intinya sesuatu yang absurd. Lalu di situ kita hanyut dan menghanyutkan diri, tenggelam ke dalam keindahan yang paripurna. Nah itu sebenarnya langan, karena langan itu dari lango itu artinya indah yang menghanyutkan. Kalawon itu artinya sebenarnya terseret gelombang keindahan. Jadi dari katanya lango, langan itu ya bentuk langon itu relatif. Lalu kalawon itu artinya ya itu tadi kita membiarkan diri seperti di dalam arus sungai yang deras, lalu tiba di dalam muara keindahan. Nah kalau di dalam sastra Jawa keindahan yang paripurna itu ya Tuhan. Karena di dalam konsep kalau masih Jawa ya, tidak tercampurnya Tuhan itu maha indah. Kemudian nanti masuk Islam ya figur sosok Tuhan yang indah ini yang lebih dikedepankan. Ya itu seperti bersama kita, tetapi tidak. Nah di Jawa juga ada dua, seolah-olah manusia bisa bersama Tuhan, tapi bersama ini bukan zatnya, perasaan. Karena itu keindahan yang paling baik itu sebenarnya ya tan kena minaya mongko, seperti terpegang tetapi juga tak terpegang juga. Saya senang larangnya Amir Hamzah, selalu bertukar tangkap dengan lepas. Nah zaman kita itu adalah zaman yang juga bertukar tangkap dengan lepas. Sak jam-jam ini nyekelopon nyatanya ramai. Nah ini sebenarnya bagi saya inti bahasa Jawa. Satu teori nasionalisme yang sangat mendunia, bukan lagi teori nasionalisme yang sangat mendunia dan sekarang menjadi pokok bahasan wajib di dalam semua perkuliahan di dunia. Itu dari Jawa, dari Indonesia. Pak Ben orang Irlandia, Benedict Anderson dalam bukunya Imaginary Community. Kita itu adalah komunitas yang terimajinasikan, komunitas terbaru. Jadi menjadi Jawa, menjadi Indonesia itu sebenarnya kita berada dalam satu komunitas terbayar, komunitas yang diangan-angan. Nah, tapi itulah keindahan. Wong nyatanya, awake dhewe ya ora nate kenal sedulur sing nang Papua, kenale ora, terus jenenge ora, tapi Indonesia. Nah ini Imaginary Community. Di dalam buku ini sangat
banyak. Kalau dihitung itu lebih 2/3 buku ini berbicara tentang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan seterusnya. Jadi kita itu menjadi sebuah bangsa karena berumah di dalam bahasa. Itu lebih multiannya. Nah, tapi hampir semua hanya Pak Ben itu lebih jelas dan lebih terang-terang. Bung Karno pun pernah mengatakan bahwa pilar berdirinya sebuah bangsa itu 3, yaitu birokrasi, tentara, dan bahasa budaya yang mengutip Renan. Ini ya kemarin saya sudah menyinggung Mataram. Mataram itu menurut hasil penelitian Pak Ki Mujarto, bukan Ki Mujarto, Sumarsait Murto, itu penyangga kerajaan-kerajaan Jawa itu 3 masyarakat Jawa, yaitu seni budaya, 2 birokrasi, 3 sebenarnya baru tentara. Tentara ini aja baru yang meskipun kalah Sultan Agung, karena itu Sultan Agung itu kan raja besar yang luar biasa, menghimpun ketiga-tiganya. Sultan Agung itu juga seorang panglima militer yang luar biasa. Hanya karena apa ya, bukan sekolah orang di dalam saja menjadi telik sandi, lalu membocorkan rahasia penyerbuan Sultan Agung ke Batavia, itulah maka gagal Sultan Agung. Sebab itu kegagalannya ditebus dengan kemarahan yang luar biasa. Setiap komandan, atau komandan di lapangan tidak ada pilihan lain kecuali harus dihukum mati. Karena itu kalau banyak orang Jawa bertebaran di Banten, Tangerang, dan seterusnya, karena mereka memilih tidak pulang, menyerah kepada Belanda, yo dipateni, mulai yo mati, yo minggat aja. Kalau kita ke makam Sultan Agung, sebelum masuk itu kita harus menjaga. Itu karena di bawahnya adalah kepala seorang tumenggung yang dipenggal karena dianggap telah melarikan diri dari tanggung jawab. Monggo silakan. Jadi seorang panglima. Tapi Sultan Agung juga seorang sastrawan yang luar biasa. Meskipun mungkin serat sastra gending itu menjadi rujukan sama sekali. Jadi dia seorang sastrawan, otomatis seorang bahasawan dan penari, orang penari dalam bahasa sekarang, tapi saya tidak terlalu suka. Juga budayawan ini, kelompok ini bajo kita semua itu tetap percaya. Ini malam jumlah lagi, sesuk jumlah lagi. Kok waduh percaya wis kudu sing percaya wong kuwi gawenane Sultan Agung. Karena kalender Jawa Islam yang sekarang kita pakai itu cakutnya Sultan Agung. Penyesuaian Sultan Agung. Buktinya ya percaya. Kan hebat budayawan sendiri. Wong saiki ya ora jelas karyane wis ngaku budayawan. Baik, jadi rumah imajinasi. Nah, rumah imajinasi inilah yang menurut saya sekarang hampir goyah pada semua kebudayaan, ya Jawa, ya macam-macam. Ada bang, kawan-kawan dari Dayak itu sekarang mulai menemukan diri kembali. Selama sekian puluh tahun itu malu kalau diketahui dia Dayak, apalagi anak muda Dayak, malu menyembunyikannya. Tapi sekarang mulai bangkit lagi. Jadi menemukan, menata rumah imajinasinya. Nah ini nah itulah intinya nanti kesimpulan orang ini. Nah
rumah imajinasi ini sebenarnya yang harus kita bangun. Nah, rumah imajinasi itulah sebenarnya literasi di situ. Nah, budayanya budaya literasi, sistem simbol dan seterusnya, lapisan mencerminkan baca tulis, kebiasaan dan seterusnya. Karena itu kita belajar bahasa Inggris, ya saja ini tidak berumah di Inggris, karena hanya alat saja, alat. Nah, Jawa itu tidak. Memang juga sulit akhirnya. Sudah generasi keempat di Suriname, generasi ketiga di Vanuatu, tapi Jawa ya, dan tidak pernah tidak pernah membuat rumah imajinasi sendiri. Jadi saudara-saudara kita yang di Suriname itu setiap saat selalu menengok apa yang terjadi di Jawa. Nah, kayaknya sih ngetop saya ini pamer bujuk di Kempot, bukan di Kempot. Lihat aja YouTube tentang Jawa Suriname. Ya wis nanggap di Kempot lah. Wis pamer bujuk. Yang lebih agak tertutup malah Vanuatu. Nah, ini perlunya budaya. Terus Mas. Terus saya, wah ini cara modern nih, cara modern. Tapi intinya kalau Jawa ya kan, jadi lantik tanpa sektor, menjadi literal, menjadi melek, itu menjadi tajam pikiran yang dibungkus oleh hati nurani, karena lantik itu. Kita ingat kalau pernah baca novel para pria, tokoh yang paling penting yang menyelamatkan keseluruhan trah Sastro Darsono itu adalah anak haram bernama Lantik. Sebenarnya haram karena itu biasa pria Jawa kan sakar menjadi dia tuogo, ukilo, terus wanita ini ya enggak. Lalu wanita sembarang kayak, tapi ya wis kira-kira nenek moyang ngono gitu. Meskipun kita mungkin nggak tahu ya, tapi lebih baik tidak tahu juga. Karena kata Alvin Toffler, orang yang buta huruf, orang yang tidak literal, orang yang tidak literasi abad 21 itu adalah orang yang tidak memenuhi syarat 3 hal. Tidak bisa melupakan dan membuang under. Kedua, tidak bisa relearn, tidak bisa belajar ulang, menata, memahami. Yang ketiga baru learn, baru mempelajari yang baru. Jadi kalau menurut Alvin Toffler abad 21 ini aras tinggi itu cirinya ya kita harus banyak membuang, banyak melupakan juga. Karena si dilalek ini bahaya. Rajo itu terlalu bahaya. Tapi lebih bahaya saya punya kata Presiden. Jadi kita lupa misalnya, mohon maaf, Kodam Jawa Timur ini namanya Kodam 5 Brawijaya. Karena dari Raja Majapahit Brawijaya. Waduh, Brawijaya ini jan wedoan tok ora kurang. Wis entek name kurang golek sak nggon-nggon sasak. Monggo silakan dibaca di dalam serat Babat Joko Tingkir, tapi yang versi luar keraton yang telah diteliti oleh Bu Nancy Florida. Lembung petengin, anak gelapnya saja itu 115. Wedoknya sopo ini. Saya sangat suka juga lembung petengin atau anak dari istri yang tidak resmi. Ya,
ana sing garwa, ana sing selir, ana sing ra garwa, ora ngampil. Kadang-kadang ya ngampil tok. Selir, kesel lagi. Selir, kesel gini. Nah itu namanya prabangkara yang sering dipakai. Prabangkara itu salah seorang temu-temu anak di luar pernikahan. Tidak usah kita bayangkan negatif, anak di luar pernikahan Brawijaya. Dia seorang ahli lukis, ahli syuting, dan orang yang sangat piawai. Tapi itulah, disitulah juga celaka dari prabangkara.